Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Al-Mumtahana, Kepala Sekolah TK Al-Khadijah Serut, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Tulung Agung, Provinsi Jawa Timur. Peserta apresiasi GTK tahun 2023 kategori Kepala TK Inovatif. Kali ini saya akan berbagi praktik baik terkait inovasi program keterlibatan orang tua melalui roadshow parenting dalam mendukung gerakan transisi PAUD SD yang menyenangkan. Kebijakan Merdeka Belajar episode ke-24 tentang program transisi PAUD ke SD yang menyenangkan merupakan kabar gembira buat saya. Saya merasa seperti mendapatkan angin segar yang akan menyejukkan kekhawatiran saya selama ini. Kekhawatiran saya terhadap mitra utama saya, yaitu para orang tua yang selama ini memang hanya berpikir bahwa anak-anak mereka itu harus bisa membaca, menulis, dan berhitung ketika mereka nanti akan masuk ke jenjang sekolah dasar. Kemudian kekhawatiran saya terhadap para pendidik saya yang ternyata mereka ini juga terpengaruh karena tuntutan orang tua muridnya seperti itu. Mereka terpaksa lebih fokus untuk mengembangkan kemampuan baca, tulis, dan hitung saja dalam pembelajaran. Sehingga untuk kemampuan anak yang lain yang seharusnya juga dikembangkan, itu porsinya sedikit sekali gitu. Nah, yang terakhir, kekhawatiran saya yang utama adalah kekhawatiran terhadap anak-anak saya, di mana di fase fondasinya ternyata banyak sekali hak-hak mereka terkait kemampuan fondasi yang harus dikembangkan, karena miskonsepsi yang terjadi di masyarakat ini itu jadi terpangkas untuk hak-hak mereka. Dan bagaimana bisa generasi emas Indonesia ini tidak mendapatkan hak dikembangkannya fase fondasi itu secara maksimal. Oleh karena itu, saya sangat menyambut gembira kebijakan Merdeka Belajar episode 24 ini terkait dengan transisi PAUD SD yang menyenangkan. Namun, kegembiraan tadi tidaklah cukup dengan kita hanya berpangku tangan, menanti implementasi sebuah kebijakan dari pusat turun ke bawah. Tidak semua para pemangku kebijakan pendidikan di sebuah kabupaten kota itu responsif dan gerak cepat menindaklanjuti sebuah kebijakan dari kementerian. Oleh karena itu, saya merasa sangat penting untuk segera menghapus, bahkan kalau bisa itu memusnahkan miskonsepsi yang sedang berkembang ini. Memusnahkan dari akarnya, yaitu masyarakat itu sendiri. Dari sinilah muncul sebuah inovasi program pelibatan orang tua melalui roadshow parenting dalam mendukung gerakan transisi PAUD SD yang menyenangkan. Tentunya inovasi ini tidak begitu saja berjalan dengan mudah. Beberapa tantangan yang mengharuskan saya terus berkomitmen diantaranya adalah keragaman pekerjaan maupun pendidikan dari orang tua. Ketika sebuah parenting hanya dilakukan secara formal, seperti dengan mengundang orang tua ke sekolah, lalu memberikan materi parenting, tentu itu tidaklah cukup untuk bisa menghilangkan miskonsepsi tadi. Jadi butuh gerakan yang masif. Nah, melalui roadshow parenting yang dilakukan di rumah-rumah orang tua, sisi edukasi ini dengan perlahan tapi pasti akan dapat membangun pengetahuan dari orang tua secara humanis. Adapun alur dari pelaksanaan roadshow parenting ini ada 3 tahap yang saya istilahkan dengan alur from zero to hero parent. From zero bukan berarti saya menganggap orang tua murid itu tidak punya pengetahuan apa-apa. Namun saya lebih mengajak mereka untuk mengosongkan ego masing-masing dan membuka lebar-lebar tabung pengetahuan mereka. Kami mengawali kegiatan roadshow parenting ini dengan menghadirkan seluruh orang tua sebelum tahun ajaran baru dimulai. Pada tahap inilah kami membangun kesepakatan bersama yang diawali dengan pembentukan paguyuban orang tua dan koordinator kelas.
Kemudian kami menyepakati jadwal roadshow parenting yang dilakukan untuk masing-masing kelas. Tahap kedua yaitu tahap transisi menuju hero parent. Tahap inilah yang menjadi inti kegiatan roadshow parenting ini. Kegiatan diawali dengan bermunajat bersama melalui tahlil qashar yang menjadi kearifan lokal di daerah kami. Dari sinilah ikatan emosional antara orang tua murid dengan kami bisa lebih terbangun. Kemudian dilanjutkan sesi edukasi terkait kemampuan fondasi anak yang harus diketahui orang tua. Saya mengajak para orang tua untuk menuliskan harapan mereka terhadap kemampuan anak-anak mereka. Baru kemudian saya mengajak mereka untuk mengetahui kemampuan fondasi apa yang dibangun terlebih dahulu agar anak-anak mereka bisa memiliki kemampuan sesuai dengan harapan orang tua. Itu kurang tepat untuk stimulasi tumbuh kembang anak. Jadi kita harus selalu berpikir yang positif bahwa masing-masing anak kita itu punya laju perkembangan masing-masing. Tapi kita juga harus punya bekal di usianya yang sekian, standar tahap perkembangannya itu sampai apa. Jadi ketika memang ada yang terlambat atau terhambat, itu nanti bisa segera kita lakukan stimulasi bahkan sampai dengan intervensi. Roadshow Parenting TK Al-Khadijah Serut, from zero to hero parent. Tahap ketiga yaitu tahap hero parent. Di tahap ini kami mengajak para orang tua yang putra-putrinya akan melanjutkan ke jenjang sekolah dasar untuk terus bersama-sama mendampingi tumbuh kembang anak-anak dengan tepat melalui kegiatan parenting transisi PAUD ke SD. Nah, dari keseluruhan alur roadshow parenting yang telah saya lakukan, saya dapat berefleksi jika pelaksanaan roadshow parenting ini juga dapat diikuti oleh seluruh orang tua murid yang tidak terjadwal ataupun berhalangan hadir melalui live streaming YouTube. Kemudian saya juga dapat berkolaborasi dengan sekolah-sekolah dasar, baik dengan kepala sekolahnya maupun dengan pendidik kelas awalnya. Saya Ika Maya Nurmita, orang tua murid dari Ananda Fatur. Saya sangat senang sekali dengan adanya program roadshow parenting ini. Saya jadi tahu kemampuan fondasi anak yang memang harus dikembangkan bersama, baik di rumah maupun di sekolah. Saya Rifaatul Mahmudah, pendidik TK Al-Khadijah Serut. Melalui kegiatan roadshow parenting, saya merasa semakin termotivasi untuk memahami kemampuan-kemampuan fondasi yang harus dimiliki oleh anak. Dan ini semakin menantang saya untuk membuat kegiatan-kegiatan pembelajaran yang lebih variatif dan sesuai dengan karakteristik anak. Saya selaku pengawas TK wilayah Kecamatan Boyolali sangatlah mengapresiasi inovasi program keterlibatan orang tua yang dilakukan oleh Bu Mega. Ini adalah sebuah inovasi yang terbarukan yang selalu tanggap terhadap kebijakan-kebijakan baru Kementerian Pendidikan. Dan roadshow parenting ini sangatlah mendukung gerakan transisi PAUD SD yang menyenangkan. Demikianlah paparan inovasi program Roadshow Parenting dalam mendukung gerakan transisi PAUD SD yang menyenangkan yang dapat saya sampaikan. Akhirnya semoga dapat menginspirasi dan memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.